Aku pergi dulu ya, mencari obat untuk menyembuhkan lukamu. Kita sergap sekarang, Paman. Jangan. Lebih baik kita ikuti dia sampai ke tempat persembunyian mereka. Aku yakin dia sedang mencari obat untuk luka dalam suaminya. Lebih baik sekarang kita bereskan dulu suaminya. Baru kemudian dia. Lebih gampang, kan? Pasti bukan mesin. Aku tahu, dalam keadaan seperti ini, sangat berbahaya menggunakan pedang ini. Sekarang tidak ada cara lain yang lebih lunak, kecuali menyerah Kisanak. Kenapa kalian begitu bernafsu ingin menangkap kami? Karena kalian berkeras, tidak mau kami paksa. Kalau dari awal, kalian menurut, mungkin sekarang ini, kalian bisa bebas. Kamu betul. Dan itu keputusanku.
Iya. Ini yang mau kuambil? Iya, terima kasih. Siapa yang luka dalam? Dari mana kau tahu ada yang luka dalam? Karena saya tahu, jamur ini sangat baik untuk mengobati luka dalam. Siapa yang mau diobati? Suamiku. Di mana dia? Tidak jauh dari sini. Dia sedang tidur waktu aku tinggal tadi. Tertidur? Gila. Iya. Dia pasti pingsan. Lebih baik cepat kau jumpai suamimu. Ayo, hep. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Saya akan selalu mencampuri setiap ada ketidakadilan. Mei, cepat ambil pedang ini. Aku tidak kuat menahan sedotannya. Bahkan untuk melepas tanganku dari gagang pedang ini, aku sudah tidak mampu. Kisanak, terima kasih banyak. Kami tidak akan melupakan budimu. Terima kasih. Telan ini. Telan. Bagaimanapun juga, saya ikut Empu. Mereka sudah membunuh keponakan saya. Tidak, Kluyur. Kau urus dulu penguburan keponakanmu. Dan bawa sekalian kuda-kuda ini. Kami akan mengejar mereka. Apa pesan Puranubaya mengenai pedang itu? Pak Tua Ranubaya menyuruh kakak lo untuk menjaga dan merawat pedangnya. Jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat. Saya kira suatu kebetulan saja kalian mengalami sesuatu yang sulit. Bukan karena pedang itu yang membawa sial. Karena kamu dan suamimu bertanggung jawab pada pesan empu pembuatnya. Maksudnya? Kalian tentu tidak akan membiarkan pedang itu jatuh ke tangan orang jahat, bukan? Tentu. Barangkali itulah yang menyebabkan kalian selalu punya masalah. Seandainya pedang itu kamu biarkan diambil oleh siapapun, mungkin kamu dari negerimu hingga ke sini akan tetap tentram dan damai. Iya, seharusnya begitu. Apakah nuranimu akan tetap diam melihat kejahatan merajalela karena pedang itu? Ada orang. Rupanya di sini kau bersembunyi, Kisanak. Di mana suamimu? Hanya aku yang memiliki obat penangkal luka dalamnya. Lebih baik jaga suamimu. Lawan siapa saja yang berani mendekat. Biar aku yang meladeni mereka. Hai! Hai!
Aku tahu, kalian lebih memilih mati daripada menyerah. Untuk itu, aku sangat menghormati kalian. Tapi kali ini tawaranku berubah. Aku akan membebaskan kalian. Dan kalian boleh pergi kemanapun di negeri ini. Asal, jangan mengacau atau berbuat yang macam-macam. Kakang, ini menyalahi perintah Gusti Patih. Aku tidak ada urusan dengan Patih. Kau pasti punya maksud-maksud tertentu. Jelas. Kalian harus memberikan imbalan untuk kebebasan kalian. Apa imbalannya? Pedang milik suamimu. Bagaimana, Kak? Mungkin ini kesempatan kita lepas dari penderitaan. Silakan kalian berunding. Daripada selalu menjadi buronan di negeri ini. Kasihan istrimu. Sepantasnya kalian menikmati bulan madu di negeri yang indah ini. Kau sudah menyudutkan kami. Tidak ada lagi pilihan bagi kami. Terimalah pedang ini. Kurang ajar! Kau akan membunuhku dengan pedang ini. Begitu kau memiliki pedang ini. Bukankah begitu, Empu? Kurang ajar! Kakak! Kau tidak akan bertahan lama, anak muda. Pukulan segoro geniku kemarin telah melemahkan saraf-sarafmu. Kurang ajar. Siapa lagi ini? Kak! Hati-hati, Kakang. Gerakannya lincah seperti bajing. Dia yang telah menolong mematikan jamur obat, Kak. Kau pernah bertemu dengannya? Ya, baru tadi pagi. Ayo jangan diam saja orang tua. Atau kita ganti saja pertarungan ini dengan ngobrol. Jumawa! Kau kira aku sudah kalah? Kalau tidak membokong, jangan harap kau dapat menyentuh tubuhku. Ada apa, Kakang Bajil? Kabut ini akan mengganggu pandanganku. Kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Ya. Ayo kejar aku orang gelang-gelang. Ternyata ilmu kalian hanya seujung kukuku.
Mei, aku tidak kuat lagi, Mei. Kakak! Di mana kau? Kakak! Di mana kau? Kakak! Di mana kau? Kakak! Kakak Lau! Kakak! Di mana kau? Kakak Lau! Di mana kau? Kakak! Up. Diam di sana, atau kau akan tertangkap lagi. Rupanya kalian benar-benar orang penting. Sampai-sampai Butong Bajil dan Porenteng turun tangan sendiri. Terima kasih atas pertolonganmu. Apa kau terpisah dengan suamimu? Iya, waktu kabut turun, kami terpisah. Maukah kau membantu mencarinya? Mencari malam hari sangat berbahaya. Lebih baik kita cari besok pagi saja. Aku takut. Suamiku tak mampu bertahan sampai besok. Luka dalamnya makin parah karena terpaksa bertarung menggunakan pedang. Lebih baik Nyisanak berdoa saja untuk keselamatan suami. Namaku Mesin. Suamiku Lusisan. Aku Arya Kamandanu.
Mesin, ada tetesan darah. Itu pedangnya. Pasti suamimu ada di sekitar sini. Kakak! 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 Di balik bukit ini ada tempat pemujian Dewa Siwa. Tempatnya cukup tersembunyi. Tempat ini saya jamin aman. Sudah hampir sebulan saya di tempat ini. Belum pernah saya berjumpa dengan manusia. Dan saya yakin selain orang Singosari, tidak akan tahu tempat ini. Di sini ada mata air? Ada. Di bagian kiri bangunan ini, ada sendang. Lukanya harus dibersihkan. Dan kalau bisa, aku ingin memasak ramuan obat untuk luka dalamnya. Oh. Kebetulan di sini ada kuali. Rupanya ada orang lain yang pernah menginap di tempat ini. Tolong jaga suamiku. Tuan, sebaiknya Tuan jangan bergerak dulu. Tuan mau cari apa? Pedangku. Jangan khawatir. Maaf Tuan, tampaknya tempahan pedang ini seperti buatan seorang empu negeri kami. Iya, benar. Orang tua itu menitipkannya kepada kami. Kami mencari desa yang bernama Kurawan. Kami ingin melihat tempat orang tua yang arif dan baik hati itu. Tuan seperti kaget mendengar nama desa itu. Itu desa saya, Tuan. Dan memang desa itu tempat empu-empu pembuat senjata. Orang tua itu bernama Ranubaya. Ah? Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa. Awas! Begini Kamandanu. Nampaknya kita harus berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan pedang yang akan kuciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Tidak usah ada air mata. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Paman.
jadi tuan muridnya. Iya. Pukulan jarak jauh pendekar cebol itu benar-benar luar biasa. Saya kira sulit untuk saya atasi. Istri Tuan akan membuat ramuan obat untuk mengobati luka dalam Tuan. Kasihan Mesin. Dia anak yatim piatu sejak umur 3 tahun dan dipungut oleh guruku Maboyi. Hidupnya hampir tidak pernah bahagia, hanya karena memikirkan saya. Bertahanlah Tuan. Saya yakin Tuan akan mampu. Saya tahu bahwa sebenarnya lambungku sudah hancur oleh pukulan itu. Saya mau menitipkan dia dan juga pedang ini kepada Tuan. Bersediakah Tuan menjaganya? Saya? Untuk mengurus diri sendiri saja saya tidak mampu, Tuan. Saya tahu Tuan orang baik. Saya akan tenang dalam menjemput kematian saya kalau Tuan bersedia menolong saya. Kak, melihat apa? Maboyi datang untuk menjemputku. Kakak, kau bermimpi. Tidak ada siapa-siapa. Tidurlah, Kak. Biar tenagamu cepat pulih kembali. Ayo. Saya yakin dia orang baik. Siapa, Kak? Kamandano. Dia bisa jadi pelindungmu, Mei. Sinar matanya adalah sinar mata lelaki bertanggung jawab. Tampaknya Maboyi mau menjemputku menghadap Dewata. Kak, Kalo. Kau ini bicara apa, Kak? Kau akan sembuh. Ramuan obat yang kubuat sudah merasuk pada darahmu. Kau pasti akan sembuh, Kak. Bertahanlah.
Sudah selesai Nyi Sanak. Sebaiknya istirahatlah. Dari tadi malam Nyi Sanak belum tidur. Kakak Lo, apa gunanya aku hidup kalau kau sudah tidak ada lagi? Aku mau menyusulmu. Ayo Nyi Sanak. Kurang baik kalau Nyi Sanak di sini terus. Perempuan ini pasti kelaparan. Dari semalam tidak makan. Kakak, tega kau meninggalkan aku di tempat asing ini. Aku tidak bisa hidup tanpa kehadiranmu, Kakak. Kamu tidak pernah percaya pada nasihatku. Kakak, aku sudah pernah bilang, pedang itu membawa sial, tapi kamu tetap menyimpannya. Akibatnya seperti ini. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Ini bukan perbuatan seorang ksatria di sana. Kamu harus tahu, hanya seorang pengecut yang melakukan bunuh diri. Apa pedulimu? Saya ingatkan Nyi Sanak
bahwa suamimu pasti tidak suka melihat istrinya melakukan perbuatan bodoh dan sia-sia. Kematian suamimu adalah kematian seorang ksatria karena membela kebenaran yang dia yakini. Kematian karena membela harga diri dan melawan kesewenang-wenangan. Arwah suami Nyisanak akan mengutuk jika Nyisanak melakukan hal itu. Buat apa aku hidup tanpa orang yang kucintai? Buat apa? Banyak. Banyak sekali yang bisa Nyisanak lakukan dalam hidup. Tuan Losisan akan bangga melihat istrinya menjadi pembela kebenaran. Pembela kaum lemah. Banyak yang bisa dilakukan Nyisanak. Di negeri yang sama sekali tidak kukenal. Dimanapun Nyisanak berada. Karena dimanapun yang namanya ketidakadilan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan pasti ada. Dan sebagai pendekar sejati, kita wajib untuk melawannya. Desa Kurawan tidak terlalu jauh lagi dari tempat ini. Kalau Nyisanak mau, besok pagi kita bisa berangkat. Nyisanak? Kenapa? Aku tidak tahu. Apakah masih perlu ke sana tanpa kehadiran kakak lo di sisiku? Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Hanya ingin tahu desa kakek Ranubaya. Dan entahlah seperti apa tarikan pada jiwa kami untuk ke sana. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin sebuah benda mati memiliki saudara? Di dalam pedang naga puspa, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan bagian jiwa yang lain ada di pedang lain buatannya. Itulah kenapa pedang-pedang itu merasa satu saudara. Kita sudah masuk kawasan Kurawan, tapi sebaiknya menunggu gelap untuk masuk desa. Kenapa? Apa desa itu juga tidak aman? Untuk Nyisanak mungkin masih berbahaya. Paling tidak akan menarik perhatian penduduk. Menarik perhatian? Apa maksud kata-katamu? Karena kulit dan mata Nyisanak agak lain. Berbeda dengan penduduk di sini. Oh. Sebenarnya letak Kurawan paling dekat dengan kota Raja Singosari. Tapi karena letaknya terpencil, jarang orang luar yang menyinggahi desa itu. Nyi Rongkot. Nyi. Ger Kamandanu? Benar, Nyi. Ayo. Pakaianmu lusuh begini. Bagaimana keadaan ayahmu? Sudah sampai dia? Pertanyaanmu kok merepet begitu? Satu-satu. Ayah sudah sampai dengan selamat. Oh. Kalau pakaianku, ya nggak pernah ganti. Wong aku berkelana. Ini siapa?
Ini namanya Meisin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Namanya kok angel disebut? Dia orang seberang, Nyi, dari daratan Cina. Oh. Sekarang bikin wedang jahe ya. Dan siapkan makanan kalau ada. Silakan. Iya, terima kasih. Nyerongkot itu orang yang mengasuhku sejak kecil. Hmm. Karena ibuku meninggal waktu melahirkan aku. Lalu ayahmu? Terpaksa kuungsikan ke pesisir. Di sini keselamatannya terancam. Ayahku seorang pembuat senjata untuk kerajaan Tumapel. Sementara kerajaan itu sekarang dikalahkan oleh kerajaan Gelang-Gelang. Nyi, Kakang Dwi Pangga pernah kemari? Dwi Pangga itu betul-betul anak yang kurang ajar. Selama ini dia nggak pernah menengok Nyai. Bahkan sebelum Tuan Hanggareksa mengungsi pun, dia nggak pernah menengok Nyai. Nyai dengar, sekarang itu dia menjadi saudagar hasil bumi. Ini kamarku dulu. Nanti Nyi Sanak bisa tidur di sini, aku di sini. Silakan diminum, mumpung masih panas. Minuman ini hanya enak diminum waktu masih panas. Terima kasih banyak. Setelah kamu pergi dulu, rumah ini pernah digeledah oleh orang-orang Kediri. Mereka membawa semua senjata buatan ayahmu. Untung semua pusaka sudah dibawa ayahku. Suatu saat akan kulawan orang-orang Kediri itu. Nyi, Meisin kemana? Mandi di Pancuran. Kamu naksir sama Meisin ya? Nyi Rongkot, ngawur. Dia itu sebatang kara. Jadi sudah sepantasnya kita menolongnya. Ayo Longger. Kulitnya bersih, putih seperti pualam. Wajahnya menarik. Jangan macam-macam, Nyi. Nanti... Loh, kok bajunya dipakai lagi? Ganti Nini. Baju ini nanti Nyai cucikan. Tidak perlu repot-repot. Nanti gatal loh. Bisa kena penyakit. Ger. Oh, kamu cantik sekali, Meisin. Tapi gerakanku agak kurang bebas. Dan kemben ini membuatku sesak nafas. Itu karena kamu belum biasa saja. Sebaiknya kau kenakan pakaian itu seterusnya. Supaya tidak menarik perhatian orang. Bagaimana kalau harus naik kuda? Kau bisa pakai celana dulu.
baru ditutup dengan kain. Oh iya, sesudah sarapan, kau akan kuajak ke rumah Paman Guru Ranubaya. Aku senang. Terima kasih ya. Indah sekali pemandangan di tempat ini. Aku teringat perbukitan Tiankong yang juga sangat indah. Ya, seperti ini. Apakah masih jauh rumah kakek Ranubaya? Di balik bukit yang ada pohon besar itu. Ayo. Iya. Tolong pegang. Berikan pedangnya. Yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Dan sekarang pasangannya telah menyatu ke dalam raga pedang naga puspa. Lantas? Pedang ini tinggal seonggok besi yang tidak ada bedanya dengan besi-besi rongsokan yang lain. Karena isinya sudah meninggalkannya. Di tempat inilah, dulu guru membuat senjata-senjata pusaka yang hampir dimiliki semua ksatria Singosari atau Tumapel. Bahkan pernah ada Raja Melayu yang ingin memesan untuk dibuatkan pusaka. Di negeriku hampir tidak ada senjata yang dipakai untuk pusaka. Pedang yang baik adalah yang besinya pilihan dan tidak terlalu berat, tapi sangat kuat dan tajam. Di sini tidak. Setiap genggaman pedang tidak hanya membutuhkan besi yang baik, tapi juga isinya. Sehingga sangat berbeda antara golok buat membelah kayu dengan golok milik seorang pendekar. Aneh ya, sekarang pedang ini jadi lebih enteng. Mungkin guru sengaja mempersiapkan isi pedang itu sepasang, supaya pedang itu di negeri Nyisanak menjadi malapetaka, seolah selalu menebarkan amarah dan haus darah. Iya memang, memegang pedang ini menjadi cepat terpancing dalam amarah dan juga dendam. Mudah-mudahan sekarang tidak. Sang naga sudah bertemu dengan puspanya, yaitu Dewi Ular Bunga yang sangat beracun. Dia akan menjadi tenang, meski tetap saja berbahaya karena kehebatannya. Ternyata kau sangat mengerti tentang pedang Tuan Kamandanu. Panggil saja aku Kakang Kamandanu. Kalau tidak keberatan, maukah kakak memainkan 1 atau 2 jurus ilmu pedang dari kakek Ranubaya?
Luar biasa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi, Kakang. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Tapi jurus itu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Tinggal kita melatih diri dan menyatu dengan senjata yang paling kita sukai. Kebetulan aku suka pedang. Saya pernah melihat kakek Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati. Karena niatnya hanya untuk menarik perhatian tentara kerajaan yang mau menangkap kami. Apa nama jurus itu? Seipi angin. Oh. Periksa tempat ini. Siapa tahu mereka masih membuat senjata dan memasuk pelarian orang-orang Singosari. Tapi perkampungan ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Jauh sebelum Singosari runtuh. Sudah pernah diperiksa? Sudah, sekali. Waktu melakukan penggerebekan di rumah Empu Hanggareksa. Kalau begitu, kita teruskan perondaan ke barat. Siapa tahu kita bisa menemukan orang asing buronan dari Cina itu. Hadiahnya cukup besar. Cukup untuk hidup setahun dan ongkang-ongkang kaki. Maaf. Kau sengaja. Kau cukup beri isyarat saja. Tidak dengan... Sungguh, tadi aku hanya mengikuti naluri yang tiba-tiba menggerakkanku. Sama sekali aku tidak bermaksud... Barangkali kau mengira, karena aku janda. Kakak lo, maafkan aku. Aku telah berdosa. Mesin, maafkan aku. Jangan sentuh aku. Mesin! Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Kakak! Mesin, aku mencintaimu. Aku juga, Kakak.
kesedihanku. Telah tertuju pada lelaki lain. Sudah siang begini, belum juga ada yang bangun. Aduh, kemarin itu melelahkan sekali ya. Nyai baru mau bangunkan. Saya tidak bisa tidur, Nyai. Wajah suami saya selalu muncul dalam mata saya. Itu artinya suamimu minta dibakarkan dupa. Mungkin. Mestinya saat ini saya pakai baju duka cita. Oh, begitu. Nini mau mandi. Kakang Kamandanu kemana? Nyai baru mau ke kamarnya. Jangan-jangan dia sakit. Silakan mandi dulu. Makanannya sudah sampai dingin. Iya. Ger. Kenapa? Badanmu panas. Nyai bikinkan jamu ya. Tidak usah, Nyai. Mandi sana. Biar segar. Nanti sarapan sama-sama Meisin. Nyai tahu Angger sedang kasmaran. Orang kasmaran memang begitu. Tanda-tandanya suka tidak bisa tidur, malas makan, malas mandi, malas. Nyerongkot ngawur. Ger, biar janda, Nini Meisin itu cantik loh. Tunggu saja sampai masa berkabungnya habis. Nyi, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau Meisin tahu bisa marah lagi. Loh, kalian sedang marahan toh? Maafkan saya. Sungguh saya tidak bermaksud kurang ajar. Saya terlalu mencemaskan nasibmu. Saya sudah memaafkanmu. Sejak saat itu juga, Kakang. Saya juga minta maaf pada Kakang Kamandanu karena sering merepotkan. Sama sekali tidak. Saya senang bisa menolong orang, apalagi yang membutuhkannya. Perempuan itu seperti bukan orang sini. Iya, kulit matanya saja sudah beda. Jangan-jangan... Apa? Jangan-jangan dia buronan yang dicari oleh pemerintah. Orang seberang yang membunuh 2 orang anggota pengawal Gusti Pati. Ya, hadiahnya cukup tinggi. Ikuti dia. Iya.
Nini, ada apa? Noleh-noleh saja ke belakang. Saya takut diikuti orang, Nyi. Karena tadi waktu di pasar ada orang yang selalu memperhatikan kita. Orang cantik seperti kamu, pasti banyak orang yang memperhatikan. Pada kesemsem, lelaki toh? Mestinya kau tidak usah cari penyakit dengan menampakkan diri di muka umum. Saya sudah berusaha menyamar. Saya memakai kemben. Tapi kulit dan matamu sulit untuk disembunyikan, Mesin. Ada apa, Nyi? Mau minum? Jangan salahkan Nini. Nyai yang salah. Nyai yang ajak dia. Nyai, minum ramuan ini dulu supaya luka dalamnya sembuh. Saya yakin dia mengalami nasib buruk di penjara Mongolia. Sekarang, Nyai Rongkot mengalami hal yang sama. Kukira bukan karena kesialan nasibmu. Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garisnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan mendapatkan malapetaka yang sama. Omong kosong. Kamu tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan. Mesin? Mesin?
Nyi, mesin pergi, Nyi. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Setidak-tidaknya Nyi Rongkat menyuruh dia untuk bicara dulu padaku. Dia tidak mau. Dia memaksa harus pergi. Aku tidak mau. Malapetaka juga menimpa Kakang Kamandanu. Bahkan mungkin menimpa seluruh keluarga ini. Tidak. Apa yang Nini cemaskan tidak mungkin terjadi. Percayalah. Nini boleh pergi kalau Angger Kamandanu mengizinkan. Kamandanu sangat memperhatikan keselamatanmu. Saya tidak bisa. Karena Kakang Kamandanu terlalu baik pada saya. Nyai tidak bisa menahannya, Angger. Tapi dia pergi setelah mencium keningmu. Ger. 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 Kau lihat sendiri. Begitu gampang aku menyuruh Praba. Hasil bumi dari Manguntur yang kita beli dengan murah bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Iya, memang sejak Raden menjadi pedagang, tampak kehidupan keluarga Raden jauh lebih mewah. Tapi apa, Pamungsu? Maaf kalau saya salah. Bukankah Raden lebih terhormat sebagai putra seorang empu? Bahkan orang akan lebih menyegani Raden kalau Raden mau melanjutkan sebagai empu. Zaman sudah berubah, Pamungsu. Zaman orang menghargai para empu sudah berlalu. Sekarang orang akan hormat pada kita kalau kita kaya raya. Karena dengan kekayaan kita bisa dihormati oleh siapapun. Dan kita bisa membeli apa saja. Tapi kita tidak akan mampu membeli ketulusan, Den. Apa perlu? Ketulusan itu hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Ketulusan Ayahanda dalam mengabdi kepada Sang Prabu malah mencelakakan dia. Apa arti ketulusan kalau berakibat seperti itu? Kakak Lu, semoga kau tenang di alam abadi menghadap Tian Yang Agung. Aku tidak tahu harus kemana menapakkan kaki. Aku bingung. Hampir saja aku melakukan perbuatan yang paling terkutuk. Ini bukan perbuatan seorang ksatria di sana. Kamu harus tahu, hanya seorang pengecut yang melakukan bunuh diri. Apa pedulimu? Saya ingatkan Nisana bahwa suamimu pasti tidak suka melihat istrinya melakukan perbuatan bodoh dan sia-sia. Kematian suamimu adalah kematian seorang ksatria karena membela kebenaran yang dia yakini. Kematian karena membela harga diri dan melawan kesewenang-wenangan. Arwah suami Nyisana akan mengutuk jika Nyisana melakukan hal itu. Aku mau bunuh diri. Untung diselamatkan
oleh Kamandanu. Dia sangat baik, Kakak. Dia selalu berusaha melindungiku. Tapi terus terang, aku takut kalau sampai jatuh cinta kepada dirinya. Aku malu kepadamu, Kakak. Maafkanlah aku. Kita akan terus, Den. Mestinya kita tadi menginap di desa Jatidoyo. Wanita di sana juga cantik-cantik. Pak Mungsu. Tapi kau tidak mau, ha? Iya kan? Maaf, Den. Saya sudah kangen sama Nini di rumah. Gak usah terlalu. Lelaki jamak untuk menikmati hidup. Karena dia yang susah payah mencari harta. Lihat kita sekarang. Kehujanan, kedinginan. Sementara istri kita enak-enak tidur dengan sepenuh hati. Saya belum bisa, Den. Terus terang, setiap kali saya dekat dengan wanita lain, pikiran saya langsung kepada Nini di rumah. Dan anak saya. Setelah itu, gairah saya langsung hilang. Pak Mungsu.